Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan perkongsian firman Tuhan sebagai santapan rohani kita bersama. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera kepada saudara-saudari juga rekan-rekan sekerja yang dikasihi dan dihormati di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita sekali lagi dapat mempelajari firman-Nya untuk santapan rohani kita bersama. Di dalam kesempatan ini, mari kita belajar satu ayat di mana yang merupakan suatu firman daripada Tuhan yang tercatat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi di dalam ayat yang telah kita bacakan sebentar tadi, kita harus pahami dengan jelas dalam ayat ini, di mana ada 3 perkara yang harus kita pahami. Yang pertama, seperti yang tercatat di rangkap atas ataupun rangkap awal, menjelaskan kepada kita, Tuhan yang memilih kita, dan bukan kita yang memilih Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menetapkan kita untuk menghasilkan buah. Jadi itu yang kedua yang tercatat di bagian tengah di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Dan bagian akhir pula memberitahukan kepada kita supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi ini adalah 3 perkara yang harus kita pahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan yang memilih kita. Kalau kita rujuk kembali di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 dalam rangkap atas ataupun rangkap awal, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini menunjukkan kasih karunia Tuhan yang dicurahkan, yang dilimpahkan kepada kita. Kita telah dipilih oleh Tuhan untuk mengecapi kasih karunia ini. Dan harus kita paham, kasih karunia ini di mana Tuhan memilih kita, bukan setiap manusia akan memilikinya. Sebab seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal 1, mari kita rujuk Efesus pasal 1, kita baca di dalam ayat 4. Efesus pasal 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kalau kita kasih kait kedua ayat ini di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 dengan Efesus pasal 1 ayat 4, cukup jelas memberitahukan kepada kita di sini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Artinya Tuhan telah memilih kita dari bila? Dari sebelum dunia ini dijadikan. Jadi dapat kita lihat ini merupakan kasih karunia yang Tuhan limpahkan, Tuhan curahkan kepada umat pilihannya sahaja. Jadi bagi kita sebagai seorang umat pilihan Tuhan, kita sepatutnya berasa syukur dan harus kita mengucap syukur dan terus mengucap syukur. Sebab kenapa? Sebab Tuhan telah memilih kita untuk mengecapi kasih karunia ini. Dan kita lihat kembali di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 di dalam bagian tengah. Yohanes pasal 15 ayat 16. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi ini adalah perintah Tuhan. Dengan kata yang lain, adalah suatu kewajiban sebagai seorang umat pilihan Tuhan. Tuhan telah memilih kita dengan cuma-cuma dan memberikan kita satu kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Jadi Tuhan tidak minta apa. Tuhan tidak perlu apa-apa yang ada pada kita untuk dikembalikan kepadanya. Cuma apa yang diperintahkan oleh Tuhan di sini adalah untuk menghasilkan buah. Dan untuk menghasilkan buah ini bukanlah untuk Tuhan sebenarnya, tetapi adalah untuk kebaikan kita sendiri juga. Seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Mari kita rujuk di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi, coba kita kaitkan ayat ini dengan Yohanes pasal 15 ayat 16.
memang dia adalah satu perintah yang harus kita laksanakan. Sebab itu saya katakan ia merupakan kewajiban bagi kita sebagai seorang umat pilihan Tuhan, di mana kita telah dipilih dan mengecapi kasih karunia Tuhan sebagai seorang umat pilihan Tuhan. Jadi kita harus melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Dan kita rujuk kembali di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Sebab kenapa kita harus menghasilkan buah dan buah itu tetap? Sebab di dalam Matius pasal 7 ayat 21 rangkap akhir ada menjelaskan kepada kita, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi, apa perintah Tuhan? Kalau kita kembali Yohanes pasal 15 ayat 16, Tuhan kehendaki kita di sini untuk tetap menghasilkan buah. Sebab kenapa? Sebab jika kita tidak menghasilkan buah, kita tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan sudah memilih kita, jadi dia tahu bila Tuhan suruh tetapkan menghasilkan buah, dia tahu kita akan laksanakannya. Sebab itu, kita harus coba juga untuk melaksanakannya. Dan dalam rangkap akhir di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 di sini ada katakan kepada kita, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi dalam ayat ini pula memberikan kita satu penghiburan. Kita telah dipilih oleh Tuhan untuk mengecapi kasih karunia-Nya, dan pada waktu yang sama juga Tuhan menghendaki kita melaksanakan perintah ataupun firman yang telah Dia berikan kepada kita. Sebab kenapa? Sebab apa yang kita minta dalam nama Tuhan, Dia pasti akan berikan kepada kita. Jadi kita dapat lihat berapa besar kasih Tuhan kepada kita. Tuhan memilih kita sebab apa? Sebab Tuhan tidak mau kita dilemparkan ke neraka. Selain daripada itu, Tuhan menetapkan kita untuk menghasilkan buah. Kenapa Tuhan mau kita berbuah? Sebab Tuhan mau kita confirm dapat masuk surga. Sebab tanpa melakukan kehendak Bapa, kita tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Selain daripada itu, setelah kita dipilih oleh Tuhan untuk mengecapi kasih karunia-Nya, dan juga kita telah diberikan perintah untuk ditetapkan untuk menghasilkan buah, dan akhirnya bila kita mohon apa-apa saja kepada Tuhan dalam namanya, Dia pasti akan berikan dan kabulkan bagi kita. Jadi dengan kata yang lain, Tuhan begitu mengasihi kita, begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga kan setiap firman yang telah diperintahkan bukan untuk kebaikan Dia, tetapi adalah kebaikan untuk diri kita, supaya kita sebagai umat pilihannya akan benar-benar dapat masuk ke dalam kerajaan surga dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga kelak. Jadi perkongsian firman Tuhan secara ringkasnya sampai di sini saja. Semoga Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Haleluya.